Selamat pagi, apa kabar hari ini? Selasa 16 Juni 2020. Kembali dalam acara Rehat hari ini. Adapun bahan bacaan kita terambil dari Pertama Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 20. Biarkan Alkitabnya terbuka dan kita meminta pertolongan dalam doa. Mari berdoa. Bapa Surgawi, Bapa pengasih dan penyayang, bahwa hanya karena belas kasihan-Mu kami boleh menikmati hari-Mu yang baru saat ini. Kini ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati dalam saat yang teduh, kami merendahkan diri di hadirat-Mu. Kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berkenanlah kepada kami. Kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Pertama Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 20. Firman Tuhan mengatakan, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Yesus Kristus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikian firman Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan yang dikaruniakan Tuhan kepada kita,
selalu ada banyak tantangan dan cobaan. Karena itu tema kita hari ini, tantangan bukan alasan, tetaplah melayani. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, semua orang tua akan selalu berdoa dan berusaha mendampingi anak-anak mereka agar suatu waktu mereka bisa menjadi orang yang berhasil dan membanggakan keluarga. Dalam doa dan usaha ada banyak pergumulan dan tantangan yang harus dilalui. Tetapi ketika anak-anak sudah berhasil, maka akan menjadi sukacita besar. Setiap kita sebagai orang tua, masandang penanta, aku resumang alang empuang. Namun saudara-saudara, setiap pelayanan akan senang dan bersyukur bila Injil yang diberitakan atau disaksikan itu mendapat respon dari orang-orang yang percaya dan bertumbuh di dalamnya. Dan inilah yang menjadi alasan Paulus untuk senantiasa bersyukur karena Injil yang diberitakan itu mendapat respon dari jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka mau menerima firman Tuhan dan hidup melakukannya, sehingga mereka menjadi berubah dalam hal-hal yang baik sesuai dengan kabar sukacita yang mereka dengar dan mereka imani. Sekalipun demikian, Paulus juga sadar bahwa ada saja orang-orang yang masih terus-menerus menghambat pemberitaan Injil, yang membuat jemaat Tesalonika harus menjalani pergumulan yang sama dialami oleh Paulus. Namun hal ini tidak menjadi penghalang bagi Paulus, tidak menjadi penghalang bagi jemaat yang ada di Tesalonika untuk tetap dalam pemberitaan Injil, untuk tetap kuat dan beriman kepada kebenaran Injil yang telah mereka terima dan senantiasa mereka beritakan kepada semua orang. Nah, inilah yang juga menjadi pergumulan kita. Saya percaya bahwa dalam pelayanan kita sebagai jemaat sampai saat ini, kita patut bersyukur, ya. Kita patut bersyukur untuk setiap pelayanan Injil yang telah kita lakukan, yang sungguh kita hidupi dan sungguh kita nikmati sebagai warga jemaat, sebagai tubuh Kristus dalam persekutuan jemaat. Tapi hanya saja dibutuhkan model pelayan yang kuat seperti Paulus. Siapapun kita mau supaya kita tetap kuat dan tegar. Dan kita membutuhkan jemaat seperti jemaat Tesalonika yang sekalipun mengalami berbagai tantangan dan penderitaan, tetapi tetap kuat dalam melayani dan menghidupi Injil Kristus. Terus lanjutkan pelayananmu sambil menghidupi Injil yang sudah engkau terima. Tuhan Yesus akan menolong kita semua saat menghadapi tantangan dan kesulitan apapun, karena bersama dengan Yesus pasti
selalu ada jalan keluar, dan bersama dengan Yesus ada sukacita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam menjalani kehidupan ini, sungguh kami tak dapat mengelak dari berbagai tantangan dan kesulitan hidup. Teristimewa ya Tuhan atas apa yang Engkau telah perbuat bagi kami. Keselamatan di dalam Yesus Kristus telah kami terima oleh pemberitaan Injil, telah kami hidupi sampai saat ini. Karena itu, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami terus dimampukan untuk mengalami dan merasakan akan kebenaran firman-Mu, dan sungguh menjadi alat bagi Tuhan untuk terus melayani Tuhan, untuk terus memberitakan Injil kepada semua orang, sehingga hanya nama-Mu yang dimuliakan. Tolonglah kami ya Allah, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.